Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, saudaraku semuanya, semoga sehat selalu. Ya, di hari ini kami berada di belakang dari rumah warga yang berada di Dusun Ngelinguk Wetan ya, atau Ngelinguk Timur, Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ada sesuatu yang langka sebetulnya, dan rumah di sini cukup unik karena di belakang dari rumah yang ada di tempat ini, teman-teman, banyak sekali kami mendapatkan artefak fragmen peninggalan dari kerajaan di masa lampau. Saya akan tunjukkan beberapa, sebetulnya ini bukan beberapa, tapi ribuan fragmen maupun artefaktual yang ditemukan di belakang dari rumah warga. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini kita banyak mendapati bermacam jenis ya fragmen perabotan dari masa kerajaan maupun perlengkapan ritual serta beberapa material lepas dari bangunan candi. Nah, seperti ini salah satu contohnya, saudaraku. Di sini kami mendapatkan batu dengan pola cekungan di tengahnya. Warga lokal menyebutnya dengan lesung ya. Nah, seperti ini teman-teman. Penggunaan ini dari zaman kerajaan itu dimanfaatkan untuk menumbuk bahan baku makanan, bedak, ataupun racikan jamu. Nah, ini terbuat dari batu utuh begitu, dengan dipahat di tengahnya ya cekungan seperti ini, saudaraku. Dan ada banyak sekali kami mendapatkan lesung-lesung ya. Nah, seperti ini. Namun di sisi lain ada beberapa istilahnya itu tutur warga, sumber lokal begitu ya, yang menyatakan bahwa kalau ada batu dengan pola seperti ini, namun bukan merupakan cekungan tapi dia tembus. Nah, ini tembus teman-teman. Nah, ini menurut dari warga lokal untuk penyangga bendera, tiang bendera. Nah, bisa kita bayangkan bahwa di zaman kerajaan ada penerapan kasta ya. Tidak semua warga bisa memajang ataupun mendirikan bendera di depan rumahnya. Hanya orang-orang tertentu saja karena waktu itu memang ada penerapan kasta. Nah, teman-teman, saya akan review satu persatu dalam artian macam-macam fragmen yang ada di sini. Nah, di sini kita dapatkan dengan terakota ya. Terakota merupakan tanah liat yang dibakar dan dibentuk oleh para pengrajin. Nah, di sini ada yang membentuk seperti apa istilahnya itu, pecahan wadah ya, serta ada fragmen terakota dengan berbagai macam ukiran. Nah, ada ukel, ada selubung tiang, serta beberapa terakota lainnya begitu, saudaraku. Nah, di sisi lain kalau kita coba geser ke sini, teman-teman, tumpukan fragmen keramik dari berbagai macam dinasti, dari dinasti Song, Ming, Yuan, beserta dinasti yang terakhir ya. Nah, banyak sekali kami dapatkan, teman-teman. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Kalau glasirnya tidak begitu mulus maupun kinclong istilahnya itu ya, itu bisa dipastikan ada kemiripan begitu ya dengan dinasti yang lebih tua. Banyak sekali kami dapatkan. Nah, ini yang lebih utuh, ada semacam apa ini, nah semacam tempat, mungkin tempat itu ya, jamu ataupun apa begitu ya. Banyak sekali kami dapatkan, dan ini berada di belakang dari rumah warga, saudaraku. Dan ini bukan merupakan itu ya, bukan merupakan bahan modern, tapi ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kita ketahui bahwa saat ini yang saya pijaki saat ini merupakan kota Raja Majapahit yang berada di Trowulan. Itu menjadi salah satu tempat pusat dari kerajaan Majapahit. Dan
bagi orang Trowulan ya, mayoritas dari lahan yang berada di Trowulan ya, semua warga itu ya sering sekali mendapati fragmen-fragmen seperti ini maupun struktur-struktur begitu ya. Sebetulnya banyak sekali teman-teman yang kita dapatkan, dan ada yang lebih istimewa sebetulnya. Nah, ada yang lebih istimewa kalau kita coba berjalan begitu ya, menuju ke beberapa meter dari sini. Nah, ini pemukiman warga, dan saya coba untuk berjalan menuju ke belakang dari pemukiman warga. Nah, habis ini kita dapatkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa yang berada di Trowulan ini. Nah, salah satu untuk sebagai bukti bahwa Trowulan adalah pusat dari kerajaan Majapahit, dan Majapahit bukan kerajaan fiktif saudaraku, tapi kerajaan yang benar-benar ada ya. Banyak sekali sumber primer yang menjadi pendukung tentang adanya kerajaan Majapahit. Oke. Nah, di tahun 2003 saudaraku, salah satu warga yang ada di Ngelinguk Wetan ini, Trowulan ini, menemukan struktur ketika mengembala sapi begitu ya. Tiba-tiba kaki dari sapi tersebut terperosok ke salah satu lubang yang awalnya lubang tersebut tidak begitu dalam. Nah, anehnya ketika banjir begitu ya, air sering masuk ke dalam lubang yang hanya diameter 10 cm tersebut. Itu menjadi sesuatu kecurigaan dari Pak Muslimin selaku pengembala sapi tersebut. Nah, digalilah lubang yang hanya ukuran 10 cm tadi. Ternyata di dalamnya terdapat bangunan yang megah saudaraku. Sebelum saya mereview bangunan megah ini, saya akan memperlihatkan beberapa foto yang awal dari ditemukannya bangunan ini teman-teman. Nah, ini saudaraku, ini adalah foto pertama kali waktu ditemukannya bangunan yang sangat megah, yang diduga kuat merupakan bangunan suci atau candi. Di sini ada beberapa foto. Nah, kondisi awal ditemukannya ada struktur, terus ada sumur kuno ya, serta beberapa artefak bangunan candi. Nah, yang paling istimewa adalah ditemukannya kinara dan kinari. Nah, seperti ini. Dan untuk artefak ini sudah diamankan di Museum Trowulan saudaraku. Nah, oke, kita akan menuju ke bangunannya ya. Mohon maaf agak nyendat-nyendat karena kondisi saat ini panas, perangkat saya panas teman-teman, sehingga visualisasinya kurang begitu mulus. Oke. Nah, ini saudaraku berada di kedalaman kisaran 5 meter. Kalau kita mencoba untuk tarik kamera saya ke atas, itu adalah struktur dasar ya, posisi tanah yang berada di atas, dan ini kedalaman dari ditemukannya struktur ini ya. Nah, di sini teman-teman, di kedalaman 5 meter Pak Muslimin menemukan banyak sekali struktur bangunan suci. Bahkan di sini kami mendapati batu dengan pola ukiran yang sangat mewah, sangat raya. Dari sinilah kita bisa apa istilahnya itu, mengklaim ya. Dari sini kita bisa mengklaim bahwa leluhur Nusantara itu adalah seorang yang mempunyai seni pahat tingkat tinggi, sangat profesional sekali. Teman-teman, coba kita lihat secara detail bahwa batu yang diukir ini ya. Nah, batu yang diukir ini dengan apa peralatan yang mereka pakai di zaman itu?
Mengacu saja kepada Majapahit, umurnya sudah 700 tahun. Kalau ini merupakan peninggalan sebelum Majapahit, bisa dipastikan sangat tua sekali, saudaraku. Tidak ditemukan sumber primer prasasti ataupun angka tahun maupun inskripsi begitu di sini, teman-teman. Sehingga ini masih belum bisa dipastikan apakah merupakan peninggalan Majapahit atau peninggalan dari kerajaan sebelumnya. Seperti tidak dipahat, saudaraku. Nah, sangat detail sekali, simetris seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti tidak dipahat ya, mungkin dipijat ya. Kalau kita mengacu kepada beberapa sumber sekunder, bagaimana leluhur kita yang moksa, sakti, mandraguna, apakah betul bahwa ada sebagian empu yang mempunyai kesaktian begitu ya, dia tidak memahat batu, tapi dia hanya mencet begitu ya batu-batu tadi. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, luar biasa. Ini ada sebagian begitu yang sudah apa istilahnya itu, banyak sekali lumut-lumut begitu, teman-teman. Tapi di atas ini beda. Apakah memang kondisi ataupun jenis batunya yang berbeda? Ini seolah tidak itu ya, lumut sama sekali tidak ada di batu yang di atas ini, tapi kalau yang di sini itu lumutnya tebal banget. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Sebelumnya di tahun 2003, ketika Pak Muslimin selaku penemu dari bangunan ini ya, ternyata di sini tuh banyak sekali ditemukan istilahnya itu fragmen-fragmen dari keramik, dari terakota begitu yang artinya tempat ini dulu ramai sekali orang dengan lalu lalang, mungkin mereka bersembahyang ataupun beribadah begitu ya. Kalau melihat dari kondisi maupun kemiripan dari bangunan ini, ya bisa jadi ini merupakan tempat peribadatan bagi mereka, atau candi atau bangunan suci begitu. Ini batu-batu balok yang sudah lepas begitu ya. Nah, ada beberapa rumput yang menutupi begitu, saudaraku. Dan karena memang posisinya ya, posisinya ini sudah tidak melekat lagi, artinya ini merupakan bangunan lepas ya, material lepas begitu. Nah, bisa dilihat ada beberapa pahatan-pahatan, ukiran-ukiran begitu di sini, teman-teman. Nah, ini mungkin yang di atas ini ya, mungkin ini bakalan arca ya. Ini mungkin bakalan arca, teman-teman. Oke, kita coba bergeser ya, bergeser ke kanan. Nah, di sini, teman-teman, yaitu tadi apa yang mereka gunakan untuk alat memahat sedemikian rinci batu yang sangat-sangat keras seperti ini ya, andesit hitam ini, saudaraku. Ini sangat keras sekali. Apa yang menjadi alat untuk memahat ini, teman-teman? Seperti dipijat, seperti tidak dipahat, teman-teman. Saking rinci dan detailnya begitu, saudaraku. Nah, strukturnya meninggi ya. Belum tahu untuk orientasi maupun arah hadap dari bangunan ini, karena masih belum ditemukan struktur tangga ya. Ini ada sumur di sini, teman-teman. Nah, sumur ini ada dua kombinasi. Kalau di bagian atas dia menggunakan batu biasa, tapi kalau di bagian bawah ini menggunakan batu cobong. Kalau orang Trowulan menamakannya dengan sumur cobong, saudaraku. Nah, sumur cobong yang untuk pinggiran dari sumurnya itu dibatasi oleh terakota yang dibentuk apa istilahnya, melingkar begitu, saudaraku. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Coba kita ke sini ya. Ini ada sumur lagi. Nah, sudah dimanfaatkan sebetulnya
oleh warga ya, bahwa sumur ini bukan sumur baru teman-teman, tapi ini adalah sumur peninggalan kerajaan ya. Saya tidak bisa memastikan apa kerajaan Majapahit, tapi kalau melihat dari lokasinya, ini berada di Trowulan ya, yang mana Trowulan itu merupakan kota raja kerajaan Majapahit. Nah di sini teman-teman ya, ini adalah sumur ya, yang di dalamnya masih terdapat air ya, tidak begitu kelihatan. Nah tapi ini untuk struktur sumur ini seolah-olah itu memang tidak menggunakan racikan semen ya, dia menggunakan sistem kosot begitu ya. Batu satu digosok ya sampai membentuk atau menghasilkan serbuk batu bata. Setelah itu diberi air, baru dia bisa nempel melekat sampai ratusan tahun. Sebagai buktinya adalah sumur ini. Nah tidak begitu dalam, hanya kisaran 3-4 meter. Di situ sudah ada air, dan ini menggunakan batu bata bengkok. Nah seperti apa batu bata bengkok? Ini adalah batu bata bengkok teman-teman ya, agak bengkok memang, sehingga kalau disambung dari satu batu ke batu yang lain membentuk lingkaran seperti ini. Batu bata bengkok luar biasa saudaraku. Oke teman-teman, cukup ya, ini sudah waktu azan duhur, kita istirahat dulu, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.